Halo teman-teman, kita sering banget ya dengar kata-kata seperti ini. Ngapain sih ngaku dosa? Kan bisa langsung ke Tuhan. Atau dosa kita kan sudah ditebus, jadi kita nggak perlu ngaku dosa lagi. Tapi apa benar itu ajaran Alkitab? Atau cuman asumsi dari kita sendiri? Oke, bisa kita lihat di surat Rasul Yohanes tertulis seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kita sebagai orang Kristen hidup dalam perjalanan iman, dan pertobatan adalah bagian dari perjalanan tersebut. Setelah kebangkitan Yesus, dia juga berkata kepada para muridnya, terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tapi memang Yesus ngomong ini kepada para rasul ya, jadi bukan ke semua orang. Ya, makanya gereja Katolik dan Ortodoks ya punya privilege lah dalam hal pengakuan dosa karena warisan apostoliknya. Tapi walaupun Protestan tidak memiliki pengakuan dosa secara sakramental, itu bukan berarti pengakuan dosa tidak penting. Seperti yang tertulis di Yakobus, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, jadi walaupun di Protestan gak ada imam yang ngasih absolusi, bukan berarti ngaku dosa itu gak penting. Alkitab tetap ngajarin buat saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ya, gue gak tahu circle kalian bagaimana, tapi kalau gue ngaku dosa ke teman-teman dekat gue, kayaknya mereka bakal ngakak ketawain gue. Terus ya sama aja kayak kalau teman gue ngaku dosa ke gue ya pak, bisa jadi gue juga ngakak. Ya, tapi kalau mau ngaku dosa jadi ya mungkin milih-milih temen ya. Pilih yang bisa doain kalian. Atau enggak mungkin bisa minta ke pendeta kalian dan minta doa. Seharusnya dia mau sih kalau untuk ngedoain ya. Oke, lanjut. Mengenai dosa kita kan sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Jadi kita tidak perlu ngaku dosa lagi dong. Oke, maksud dari pernyataan ini biasanya bukan meremehkan pertobatan sih. Tapi biasanya mereka menekankan bahwa penebusan Kristus itu sudah sempurna. Dan itu benar, Katolik 100% percaya kalau penebusan Kristus memang sudah sempurna. Tapi kalau dosa kita langsung ditebus tanpa pengakuan, tanpa pertobatan, tanpa keterlibatan manusia sama sekali, maka pertanyaan yang mirip-mirip kayak begitu itu seperti ini. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita? Kalau misalkan Tuhan mau kan dia bisa aja langsung menghapus dosa semua manusia. Tapi kenyataannya Yesus memilih jalan salib. Dan itu menunjukkan satu prinsip penting. Tuhan bekerja melalui sarana, bukan jalan pintas. Salib melibatkan ketaatan, pengorbanan, dan respon manusia. Dengan cara yang sama, pengakuan dosa juga bukan usaha manusia untuk menebus dirinya sendiri, melainkan cara manusia untuk menyambut pengampunan yang sudah disediakan oleh Kristus. Penebusan Kristus itu sempurna. Pengakuan dosa tidak mengulang penebusan itu, tapi membawa kita masuk ke dalamnya. Perlu diingat juga, kalau yang mengampuni dosa itu hanyalah Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang menyampaikan pengampunannya melalui manusia. Karena itu di dalam Katolik, imam tidak mengampuni dosa dengan kuasanya sendiri. Ia bertindak dalam persona Kristi. Artinya Kristus sendiri yang bekerja melalui dirinya. Jadi saat pengakuan dosa, bukan imam yang mengampuni, melainkan Kristus yang mengampuni. Dengan imam sebagai sarana yang dipilihnya. Tapi memang pengakuan dosa sering terasa berat, bukan karena kita tahu apa yang benar, tapi karena kita sulit merendahkan diri. Pengakuan dosa secara langsung melawan dosa yang paling dibenci Tuhan, yaitu dosa kesombongan, the sin of pride, sumber dari segala dosa. Kita terbiasa dilihat baik, dipuji karena pencapaian, dan bangga dengan apa yang kita capai dalam hidup. Nah, di saat kita melakukan pengakuan dosa, ada rasa malu yang tidak nyaman. Dan justru di situ letak nilainya. Rasa malu itu menghancurkan gambaran diri yang kita bangun, menginjak pride yang sering kita pelihara, dan membawa kita kembali ke kebenaran tentang diri kita. Saat mengaku dosa, kita datang bukan sebagai orang yang hebat, tetapi sebagai orang yang membutuhkan rahmat. Di saat itu,
kita diingatkan bahwa segala kebaikan yang muncul dalam hidup kita bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan. Pengampunan dosa bukan menjatuhkan kita, tapi menempatkan kita kembali pada posisi yang benar di hadapan Tuhan. Jadi pada akhirnya pengakuan dosa bukan sekedar tradisi, bukan soal denominasi, dan bukan soal siapa yang paling benar. Pengakuan dosa adalah soal kerendahan hati. Baik kita Katolik, Ortodoks, maupun Protestan, kita semua berjalan dalam perjalanan iman yang sama. Kita semua jatuh, kita semua gagal, dan kita semua membutuhkan rahmat Tuhan. Cara dan bentuk bisa berbeda, otoritasnya bisa berbeda, tetapi satu hal tetap sama. Orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam pertobatan. Bukan untuk mempermalukan diri sendiri, tetapi untuk dipulihkan. Bukan untuk merendahkan martabat, tetapi untuk dibentuk. Karena hidup Kristen bukan hidup yang berpura-pura sempurna, melainkan hidup yang terus berjalan bersama Tuhan yang mengampuni. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Amin.